Anda masih di iNews yang bersama saya Ayan Rufus. Pemirsa, semangat saling membantu antar jemaah terlihat pada jemaah asal Gunung Kidul Yogyakarta di Tanah Suci melalui program Paskuda atau pasukan kursi roda jemaah lansia dan resiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalankan ibadah. Jemaah calon haji lansia Indonesia, khususnya pengguna kursi roda, kini tak perlu lagi khawatir siapa yang akan mendorong kursi roda mereka. Dengan adanya tim pasukan kursi roda atau Paskuda, jemaah lansia dapat beribadah dengan nyaman dan lancar. Program gagasan KBI HU Aisyah Gunung Kidul Yogyakarta ini sengaja dibuat khusus untuk melayani jemaah lansia dan beresiko tinggi. Selama di Madinah, layanan kursi roda diberikan secara gratis, sedangkan saat puncak haji, jemaah dapat memberikan infak seikhlasnya. Infak digunakan untuk pengadaan dan perawatan kursi roda yang nantinya akan ditinggal di Tanah Suci dan dapat kembali digunakan saat musim umroh. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Sekarang tuh saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji. Jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu loh Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah nyaman. Saat ini, Paskuda sudah memiliki puluhan relawan dari sesama jamaah yang siap membantu. Melalui program ini, diharapkan para lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Mendekati puncak ibadah haji, pemirsa, jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah agar fisik tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Terlebih cuaca di Makkah, Arab Saudi sangat panas, bisa mencapai 42 derajat Celcius. Kolaborasi layanan kesehatan, tim lansia dan disabilitas serta pembimbing ibadah digelar dalam kunjungan ke sektor 10 Tower Al-Hidayah Makkah. Ratusan jemaah asal embarkasi Banjarmasin ini antusias mengikuti arahan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Di antaranya, manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Ya, kami menghimbau bahwa tujuan Bapak dan Ibu jamaah haji yaitu untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Itu tujuan utama Bapak dan Ibu hadir di sini ya untuk menyelenggarakan ibadah haji. Oleh karena itu, silahkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun jangan sampai memforsir diri, ya sehingga nanti di waktu pelaksanaan wajibnya, yaitu wukuf di Padang Arafah, fisik Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan. Petugas menyoroti euforia jemaah yang baru tiba dari tanah air yang kerap memaksakan diri melakukan umroh berkali-kali hingga menguras energi. Guna menghindari kepadatan Masjidil Haram di jam-jam sibuk, jemaah dianjurkan memanfaatkan fasilitas musala hotel atau masjid terdekat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kesuma, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews sekaligus tim media Center Haji, Nur Wijaya Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Ya, Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta Mas Ika, seperti apa kondisi cuaca dan suhu di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan pemirsa dapat kami informasikan, saat ini di pagi hari sekitar jam 8.25 waktu Arab Saudi, suhu masih belum terlalu panas, tapi sudah mulai bergerak agak cenderung panas, kita di kisaran sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Namun pada saat menjelang siang hari, suhu beranjak agak cukup ekstrim bagi jamaah haji Indonesia karena berada di kisaran 40 sampai 42 derajat Celcius. Karena itu sebagai langkah mitigasi agar ketahanan fisik jamaah tetap terjaga, petugas penyelenggara ibadah haji selalu mengimbau jamaah untuk melakukan ibadah, mengurangi ibadah sunnah, pelaksanaan ibadah sunnah pada saat siang hari. Kemudian petugas haji juga melakukan visitasi dan edukasi
untuk memberikan informasi hal tersebut kepada jamaah. Visitasi ini dilakukan oleh tim kesehatan, tim bimbingan ibadah, dan juga tim layanan disabilitas dan lansia. Sebelum visitasi edukasi diberikan, pada saat visduk ini, visitasi dan edukasi ini, jamaah akan diajak untuk senam ringan supaya meregangkan otot-ototnya jamaah yang mungkin kaku karena perjalanan yang cukup panjang, dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah umrah wajib. Selain itu, kami juga bisa informasikan dari media center bisa menginformasikan bahwa pelaksanaan puncak haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah berjalan hampir 90%. Tenda-tenda di Arafah sudah banyak berdiri, dan karpet, kemudian alas lantai yang juga telah dibuat secara tebal supaya untuk kenyamanan jamaah itu juga telah disiapkan. Begitu juga dengan kamar kecil, kamar mandinya, sanitasi untuk jamaah juga telah disiapkan. Untuk mengurai antrian jemaah pria pada saat akan ke kamar kecil, maka telah disiapkan urinoir sebagai untuk mengurangi antrian jamaah tersebut. Selain itu, kami selalu dari tim media center mengimbau jamaah pada saat akan keluar untuk melaksanakan ibadah sunnah, selalulah pilih waktu pada pagi hari atau sore menjelang malam hari agar tidak terpapar sinaran sengatan matahari yang cukup tinggi. Ayah. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Ike. Selamat bertugas kembali dan selamat tunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, mulai 10 Mei, Pemprov DKI mendorong gerakan pilah sampah dari rumah untuk mengurangi sampah menggunung di TPA Bantar Gebang. Nah, warga Rorotan Cilincing, Jakarta Utara telah mengolah sampah rumah tangga ini secara mandiri. Seperti apa pengolahan sampah tersebut, pemirsa? Berikut laporan jurnalis Ainus Berliana Mileni dan Caka Samsa. Ya pemirsa, saat ini pemilahan sampah sudah dilakukan dari rumah warga masing-masing. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini merupakan kumpulan sampah dari rumah warga di Kelurahan Rorotan RW 07, yang mana nantinya ini akan dipisahkan berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan organik ataupun anorganik. Kemudian seperti apa proses dari pengelolaan sampah ini, saya akan coba bertanya dengan salah satu petugas yang ada di Kelurahan Rorotan ini. Selamat siang, Pak. Pak, ini berdasarkan untuk dari sampah-sampah ini, bisa dijelaskan alur proses pengolahannya seperti apa? Ya di sini sudah ada tempat yang disebut dengan TPS 3R. Sebelumnya memang ada TPS, tapi belum ada TPS 3R. Nah, kemudian prosesnya sampah-sampah yang dari warga dibawa ke TPS 3R, kemudian sudah dipilah dari rumah. Kemudian yang ini masuk ke tong bin residu, kemudian ada satu lagi tong bin isinya sampah organik. Nah, nanti yang ini diangkut residu ini dengan menggunakan mobil kompaktor, kemudian nanti dibuang ke RDF. Ini manfaatnya untuk apa sih, Pak, kalau dikumpulin ini kemudian dipisahkan ini seperti apa? Kalau terkait manfaat, pastinya kita mengantisipasi sudah overloadnya yang ada di Bantar Gebang gitu. Ini sejak kapan, Pak? Kurang lebih sekitaran baru tahun 2025-an lah berjalan. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Nah, itu dia pemirsa. Jadi sampah-sampah ini kemudian diolah, dipisahkan dan digiling menjadi bubur organik yang nanti bisa digunakan untuk pangan hewan maggot. Dan kemudian ini fungsinya agar mengurangi